Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, juga nikmat keamanan. Serta salam dan salawat kita panjatkan kepada Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yang dimana karena perjuangan mereka kita bisa mengenal agama Islam. Kali ini saya akan membawa tema tentang iman, hubungan iman dengan kalimat tauhid dan salat. Dari definisi iman itu adalah, dalam iman itu ada 3 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah amalan hati. Amalan hati yaitu adalah meyakini apa yang membenarkan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Yang kedua adalah amalan lisan. Amalan lisan ini yaitu mengamalkan seperti membaca Al-Quran, zikirullah, membenarkan apa yang melalui lisan, berkata dengan baik melalui lisan, membenarkan dengan lisan apa yang diturunkan oleh Allah melalui Rasul-Nya. Yang ketiga yaitu dengan amalan anggota tubuh, yang yaitu seperti sholat, zakat, puasa, dan berhaji. Jadi rukun iman ini wajib terpenuhi, yaitu 3 hal: amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh. Yaitu apa hubungannya dengan kalimat tauhid? Kalimat tauhid ini adalah la ilaha illallah, yaitu tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Jadi ini kita membenarkan dengan lisan. Udah itu kita meyakini dengan hati. Kedua, kita beramal dengan anggota tubuh, seperti kita mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, seperti meyakini Allah yang Maha Menciptakan, Allah yang memberi rizki, Allah yang menghidup dan mematikan. Jangan seperti orang-orang kafir Quraisy. Mereka hanya meyakini Allah yang menghidupkan, memberi rizki, memberi mereka hidup dan mematikan mereka. Salah satu di ayat yaitu Allah berkata kepada orang-orang kafir, katakanlah kepada mereka, siapa yang menghidupkan, mematikan, memberikan rizki kepada mereka. Mereka orang-orang kafir menjawab, yaitu Allah. Tapi Allah bertanya, kenapa kalian beribadah selainku? Orang-orang kafir itu, mereka orang-orang kafir Quraisy itu beribadah kepada Lata dan Uzza. Jadi itu adalah penyimpangan mereka. Mereka meyakini Allah yang memberi rezeki, tapi mereka memberikan ibadah tauhid uluhiyahnya kepada Lata dan Uzza, walaupun mereka meyakini Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya. Jadi jangan seperti orang-orang munafik, seperti dia seperti orang munafik itu, dia ini yang sholat di belakang Rasulullah SAW, tapi hati dia benci terhadap Islam. Dia tak ingin agama Allah itu tegak.
diajak jihad, dia amalan jihad, amalan anggota tubuh, mereka menolak. Juga kali ini seperti mereka sholat, mereka bermalas-malasan apabila mereka dilihat orang, mereka melakukannya rajin. Bukan rajin karena ibadah di sisi Allah, tapi karena ingin dilihat oleh manusia. Serta hubungan beriman, iman ini harus selaras dengan niat, lisan, dan anggota gerak, anggota tubuh. Seperti kita tahu kaum muslim, kebanyakan orang, kasus-kasus kita ini seperti orang yang mereka mengatakan la ilaha illallah, kemudian tapi mereka berbuat seperti melakukan sesajian, meminta kepada kuburan, meminta memberikan tumbal kepada penghuni laut, karena mereka meyakini, waduh, kalau nggak dikasih mereka bakalan murka. Padahal segala sesuatu itu Allah yang berkehendak, Allah yang ngasih rezeki, Allah yang memberi, Allah yang menguji kita dengan bencana. Tapi mereka malah memberikan kayak seperti sesajian, persembahan untuk setan. Sungguh itu adalah tipu daya setan, walaupun dibalut dengan budaya leluhur. Kedua, saya ingin membahas tentang iman, hubungan iman dengan sholat. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya perjanjian kita dengan orang-orang dengan Allah yaitu dengan melaksanakan sholat. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah keluar dari Islam. Maksudnya keluar dari Islam itu adalah kafir. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang meninggalkan sholat sekali. Ada yang mengatakan langsung kafir, ada yang mengatakan dosa besar juga. Tapi ulama ijma tentang orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, mereka telah keluar dari Islam. Makanya salah satu iman, kalau Allah memanggil kita ya ayyuhalladzina amanu, itu ya wahai orang beriman, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Berarti itu Allah mengajak orang-orang yang beriman. Adapun orang yang tidak beriman itu mengajak Allah dalam beramal, benar bertawakal kepada Allah. Salah satunya ancaman, karena kebiasaan kebanyakan orang ini terlalu menyepelekan sholat. Banyak orang menyepelekan sholat, padahal sholat ini adalah pintu, meninggalkan sholat ini adalah pintunya kekufuran, keluarnya orang dari Islam. Salah satunya hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang meninggalkan sholat, mereka dikumpulkan bersama Fir'aun di neraka, bersama Haman, bersama Qarun. Mereka, orang-orang ini Allah kumpulkan di neraka yang paling bawah, paling siksaan yang paling berat mereka disiksa Allah, karena dia kekal, kekufurannya kekal di neraka. Ada yang disibukkan karena Fir'aun disibukkan dengan kerajaannya, sedangkan Haman disibukkan oleh kedudukannya setara, dan Qarun disibukkan oleh hartanya, sehingga mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yaitu setelah itu saya ingin menyampaikan siksaan orang yang meninggalkan sholat itu bukan main-main. Jadi dosa besar, masuk dosa kekufuran yang membuat orang meninggalkan sholat itu dosa kekufuran ya. Jadi hadis Rasulullah SAW berkata, sholat adalah pintunya surga. Jadi bagi saudara-saudara, jangan pernah tinggalkan sholat, wajib walaupun sesibuk apapun. Sesungguhnya sholat itu adalah tiang agama. Juga saya ingin menjelaskan penyesalan
orang-orang kafir, orang yang kekal di neraka. Di neraka itu kekal di neraka, dia uh, meminta kepada Allah setelah mereka di neraka, yaitu di surah Al-An'am yang berbunyi qalu ya laitani nuraddu wa la nukadziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Orang-orang kafir itu berkata, seandainya kami dikembalikan ke dunia. Maksudnya dikembalikan dunia ini minta kesempatan kepada Allah. Nah, mereka kata, tentu kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami serta menjadi orang-orang beriman. Orang-orang kafir ini minta kepada Allah kesempatan kedua biar diberikan kehidupan di dunia untuk beriman kepada Allah, untuk tidak melakukan kekufuran, maksiat dan lagi. Kemudian mereka juga meminta kepada Allah, Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Mereka minta kepada, ya Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Sungguhnya kami adalah orang-orang zalim. Mereka dalam neraka mengakui bahwa mereka itu orang-orang zalim. Terus Allah menjawab dengan firman-Nya, Khalaqza'u fiha wa la tukallimun. Tinggalkanlah dengan hina di dalam dan janganlah kamu berbicara kepada aku. Allah mengatakan oleh orang-orang yang membuat kufuran, orang-orang kafir, tinggallah di neraka Allah dan kau jangan berbicara denganku, jangan minta-minta kepadaku, kata Allah. Dan orang-orang kafir ini setelah doanya, permintaannya kepada Allah ditolak, mereka meminta kepada malaikat Malik, yaitu penjaga, malaikat yang menjaga neraka. Mereka berkata, wa nadaw ya Malik liyaqdi alaina rabbuk qala innakum makisun. Mereka berkata kepada Malik, biarlah wahai Malik, biarlah Tuhanmu mematikan kami saja. Jawab malaikat Malik, ya, sungguh kamu tetap tinggal di neraka ini dalam keadaan kekal hidup. Bayangin orang yang masuk neraka itu, mereka meminta kepada Allah, minta sampaikan lewat Malik, mintalah matikan kami dalam neraka ini. Tapi Malik bilang, kau kekal di neraka, tidak ada mati-matinya. Jadi sungguh dahsyatnya orang yang disiksa itu sampai pengen ingin diakhiri hidupnya. Dan Allah juga berkata kepada mereka, laqad ji'nakum bil haqqi walakinna aktsarakum lil haqqi karihun. Allah sudah bilang, sungguh kami telah datang membawa kebenaran kepadamu, tapi kebanyakan di antara kamu membenci kebenaran. Padahal Allah bisa jadi Allah kasih hidayah petunjuk, tapi kita sendiri nauzubillah, kita tidak tangkap dengan, tidak merespon daya Allah. Yaitu orang-orang kafir ini juga meminta kepada Allah untuk diringankan azabnya, walaupun cuma sekali, 1 hari, walaupun minta diliburkan azabnya 1 hari, saking pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Juga dalam mereka ini ditanya kepada orang-orang yang penghuni neraka, ditanya qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala qalu fad'u wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Maka penjaga neraka jahanam itu malaikat, apakah bertanya kepada orang-orang yang kafir yang berada di neraka, apakah rasul-rasul belum datang kepadamu dengan membawa bukti? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Kata penjaga
kata berdoalah kamu sendiri, namun doa-doa orang kafir itu tidak diterima atau sia-sia. Jadi dari pelajaran ini kita ambil hikmah, yaitu orang yang melakukan kekufuran akbar atau kesyirikan itu tempatnya di neraka, termasuk meninggalkan sholat secara keseluruhan itu termasuk kepada kekufuran akbar. Menyekutukan Allah, berbuat syirik juga dalam kemusyrikan, orangnya musyrik dan dia melakukan kekufuran akbar. Semoga kita kaum muslimin dan saudara-saudara dan keluarga kita diberikan hidayah kepada Allah untuk meninggal dalam keadaan Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam, selain itu tidak diterima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa, dan janganlah kalian meninggal dalam keadaan kafir, yaitu kita harus Allah meninggal dalam keadaan muslim. Semoga kita meninggal dalam husnul khatimah serta dimasukkan surga Firdaus tanpa hisab tanpa azab, dan dikumpulkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan para syuhada dan orang-orang soleh lainnya. Demikianlah yang hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari yang saya sampaikan, mohon maaf, dan sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.